Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat dan solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya, meskipun masih belajar di rumah. Nah, hari ini anak-anakku semua bareng Bu Priska akan belajar tentang tokoh dan watak dalam teks fiksi. Nah, ini harusnya dalam ya. Ini harusnya ada huruf D-nya. Nah, gini harusnya. Set. Nah, tokoh dan watak dalam teks fiksi. Nah, kemarin sama Bu Afi udah belajar tentang mencari tahu tokoh. Tokoh apa yang protagonis, tokoh apa yang antagonis. Masih ingat nggak kemarin di cerita tentang kura-kura dan bangau? Nah, itu kemarin ditanya ya, siapa tokoh protagonis, siapa tokoh utama, apa yang dilakukan, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengetahui tokoh dan watak di dalam teks fiksi. Nah, sebelumnya juga Bu Priska udah mengajarkan teks fiksi itu macam-macam jenisnya ya. Ada fabel, ada sage, ada mite, ada legenda, dan lain-lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita fiksi itu tidak selamanya manusia. Seperti di fabel, fabel kan tokohnya hewan ya, tapi bisa berbicara. Nah, itu sebetulnya mewujudkan sikap manusia, tapi diganti dengan hewan. Misalnya kemarin, cerita yang kemarin kura-kura dan bangau. Oh, sikapnya kura-kura bagaimana? Oh, sikapnya bangau seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi, tokoh itu tidak selamanya manusia. Tapi kalau manusia, pasti langsung kelihatan sifatnya dari perilaku-perilaku yang ditunjukkan di dalam cerita itu. Misalnya, Ani gemar bersedekah kepada pengemis di pinggir jalan. Nah, berarti wataknya Ani bagaimana ya? Nah, iya betul, wataknya adalah dermawan atau murah hati, seperti itu. Mudah ya untuk mencari tahu watak tokoh dan jenis tokoh. Nah, hari ini Bu Priska akan membantu mengingatkan anak-anak tentang yang kemarin sudah diajarkan Bu Afi. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang jenis-jenis tokoh dan sifat atau karakter dari tokoh yang ada dalam teks cerita fiksi. Nah, sebelum belajar, yuk disiapkan buku catatannya, buku tematik catatannya, untuk mencatat hal-hal penting, dan buku pena 4D, lalu dibuka halaman 51 di tempat cerita kelinci dan kerbau, kalau tidak salah ya. Kelinci dan... salah. Kelincinya sudah kemarin. Yang halaman 51 ini tentang si bicik. Nah, itu halaman 51. Nah, di dalam sebuah teks, kemarin sudah diajari Bu Afi, ada protagonis, ada antagonis, dan sebenarnya yang di tengah-tengah itu ada tokoh pembantu, atau yang kita sebut tritagonis ya. Yang kita sebut tritagonis. Jadi ini keliru nih. Nah, Bu Priska coret aja. Nah, pakai ini. Nah, yang betul adalah tritagonis. Sini itu tritagonis. Nah, tritagonis ini adalah tokoh pembantu, baik yang membantu protagonis atau yang membantu antagonis. Jadi cerita utamanya itu sebenarnya bukan di dia, tapi tokoh utamanya itu bisa di protagonis atau antagonis gitu. Kan kemarin udah diajari Bu Afi ya, yang tokoh utama itu siapa? Oh, berarti inti dari cerita itu tuh ceritanya tentang si A, si B. Nah, itu berarti tokoh utamanya. Nah, tokoh utama itu bisa protagonis, bisa antagonis. Lah yang di tengah-tengahnya, Bu. Nah, yang di tengah-tengahnya itu namanya tritagonis, atau yang misalnya dia hanya memandang, dia hanya mengantarkan, dia hanya menolong sebentar gitu. Nah, itu tritagonis atau tokoh pembantu. Atau biasanya kalau di film-film kita lihat orang lewat-lewat itu ya, yang di belakang pemain utamanya, orang yang seliwar-seliwer ke sana ke sini. Nah, itu tritagonis. Atau biasanya di film juga ada yang misal tukang jualan jagung di pinggir jalan. Nah, itu tritagonis juga. Kalau protagonis itu biasanya sifatnya baik gitu. Lah kalau antagonis itu sifatnya kebalikannya, kebalikannya baik, jahat. Iya, gitu. Jadi protagonis dan antagonis ini kan beda ya, baik sama buruk. Nah, kalau beda baik sama buruk nanti menimbulkan
konflik, itu jadi alurnya jadi bagus, ceritanya tuh jadi bagus gitu. Ada ada inti ceritanya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara menemukan karakter tokoh? Caranya mudah sekali. Baca dulu ceritanya, lalu pahami perilaku tokoh. Kemarin kita juga sudah belajar tentang karakteristik keluarga ya, anggota keluarga. Ada yang sifatnya kemarin dermawan, ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya lucu, beragam ya, ada yang pemalu. Nah, dari cerita itu kita pahami perilaku tokohnya seperti apa. Misalnya, oh tokohnya ini ternyata suka mengejek ibu, berarti dia itu baik apa buruk? Oh buruk, kalau buruk berarti antagonis, wataknya atau sifatnya suka mencela atau suka mengejek, seperti itu. Terus ada lagi sebuah cerita misalnya, yang tadi yang Ani, oh Ani itu ternyata suka bersedekah kepada orang miskin yang di pinggir jalan. Nah berarti tokoh Ani tadi itu protagonis, betul. Sifatnya atau wataknya murah hati. Mudah kan? Nah, setelah memahami perilakunya tadi, yaitu langsung temukan bagaimana dia bersikap. Sikapnya tadi dermawan. Oh, ya langsung ketemu. Lalu, kalau sudah ketemu tinggal dituliskan. Seperti itu. Jadi, watak atau karakter dari perilakunya tokoh tadi itu tergambar dalam perilaku dia di cerita itu. Nah, lalu bagaimana kalau di cerita si Bici ini di halaman 51 ini? Nah, coba kita baca dulu bersama-sama ya. Itu di situ ada tokoh yang namanya si Bici. Berarti jelas sekali bahwa tokoh utama di sini adalah si Bici. Kalau nggak ada si Bici, ceritanya nggak jadi anak-anak, ya kan? Ceritanya nggak jadi berjudul si Bici. Bisa aja ceritanya misalnya Raja Kera atau Kutu gitu, atau siapa lagi di situ tokoh-tokohnya. Nah, coba dibaca dulu yang jelas, yang tenang. Terus kita cari tahu siapa tokoh utamanya, terus bagaimana sifatnya, siapa tokoh antagonisnya. Nah, seperti itu ya. Kalimat manakah yang menyatakan bahwa sosok itu adalah antagonis? Waduh. Kita bacanya di sini anak-anak. Dalam sebuah gubuk tua di tepi hutan tinggallah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Anaknya bernama si Bicik dan ibunya biasa dipanggil Mak Bicik. Gubuk yang mereka tinggali amatlah sederhana karena terbuat dari tonggak-tonggak kayu dan jerami. Bicik dan ibunya hidup di sebidang tanah ladang yang dianggap ditanami berbagai macam hasil bumi. Misalnya terong, mentimun, kacang panjang, ubi pisang, dan lain-lain. Mak Bicik sudah sangat tua, giginya sudah banyak yang tanggal. Matanya rabun dan badannya pun lemah, sehingga tidak mampu lagi membantu Bicik menggarap ladang. Terkadang si Bicik pergi ke desa untuk menjual hasil ladangnya atau untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Bicik sangat bangga dengan hasil kebunnya. Sementara itu, di dalam hutan hidup pula seekor raja kera bersama sekawanan kera lainnya. Raja kera tergiur dengan beragam makanan di ladang Bicik. Saat Bicik pergi ke desa, kera dan kawanannya datang mengganggu Mak Bicik. Hei Mak Bicik, rebuskan ubi, kupas kelapa, dan carikan kutuku. Cepat, kata Raja Kera. Mak Bicik yang ketakutan langsung mengerjakan apa yang diperintahkan Raja Kera. Sepulangnya dari desa, Bicik menemukan ibunya sedang menangis. Ibunya bercerita bagaimana Raja Kera datang dan mengganggunya. Bicik sangat marah mendengar cerita ibunya dan segera mencari akal untuk menangkap Raja Kera. Malamnya, Bicik melubangi lantai gubuknya yang berbentuk rumah panggung untuk menutupnya dengan jerami. Bicik meminta ibunya untuk tetap melayani Raja Kera seperti biasa selagi Bicik bersembunyi. Keesokan harinya, Raja Kera datang dan kembali memerintah Mak Bicik. Raja Kera kemudian mengelilingi rumah Bicik. Tiba-tiba Raja Kera terjatuh dan terperangkap di dalam lubang buatan Bicik. Melihat itu, Bicik keluar dari persembunyiannya. Ia langsung menangkap Raja Kera dan mengurung selama beberapa hari. Akhirnya Raja Kera merasa kelaparan dan memohon agar segera dilepaskan. Ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggu Bicik dan ibunya lagi. Nah, dari cerita ini kita langsung tahu ya tokoh utamanya Bicik dan tokoh protagonisnya juga Bicik. Kenapa? Karena dia anak yang baik, dia tidak mau ibunya disakiti, seperti itu ya. Terus tokoh antagonisnya siapa? Ya lawannya. Siapa lawannya, Bu? Raja Kera ini tadi. Gitu. Jadi saling bertolak belakang, saling berlawanan ya Bicik dan Raja Kera tadi. Lah terus kalau Mak Bicik, Bu? Mak Bicik siapa Mak Bicik?
Ayo, tadi sudah diajari. Mak Biji itu tokoh Tritagonis. Sekawanan Kera tokoh Tritagonis juga. Seperti itu ya. Jadi Tritagonis itu hanya pembantu, hanya pelengkap seperti itu supaya ceritanya jadi lebih bagus. Kalau tokohnya yang utama tadi tetap si Biji. Ini tokoh yang protagonis. Kalau Raja Kera tadi tokoh yang antagonis, yang jahat. Mudah kan mencari tahunya? Nah, seperti itu ya. Jadi setiap tokoh itu pasti punya karakter, pasti punya sifat. Seperti yang kemarin kita pelajari itu kan menuliskan karakter anggota keluarga ya, beda-beda ya. Karakteristik kan bisa sifat, bisa fisik, bisa apalagi macam-macam ya, gitu. Nah, di cerita fiksi juga seperti itu. Meskipun ini fabel, tadi ada Raja Kera, Kera kan hewan ya, tapi diwujudkan punya perilaku, bisa berbicara. Nah, meskipun ini wujudnya hewan, tapi dia tetap punya karakter, dia tetap punya watak. Nah, begitu cara mencari tahunya. Mudah ya. Nanti kalau misalnya belum paham, diulang lagi dari depan videonya. Nah, hari ini pelajarannya dari Bu Priska itu dulu. Nah, setelah pelajaran ini coba anak-anak baca cerita di halaman 52 yang judulnya Kelinci dan Kambing. Ya, itu halaman 52 sampai halaman 53. Terus di bawahnya itu ada ayo berlatihnya, nomor 1 sampai 6. Nah, coba yang ayo berlatih itu dikerjakan, terus dikerjakannya di buku tematik ya, buku tulis tematik. Lalu kalau sudah diunggah atau diupload ke link yang sudah disediakan Bu Priska. Gitu ya anak-anak, jangan lupa dikerjakan supaya anak-anak tuh lebih paham, lebih bisa gitu ya. Nah, hari ini pelajarannya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, selalu semangat belajar di rumah ya. Dari Bu Priska itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.